Stop guys. Please don't skip this video guys. Penting nih. Dimana dikatakan awas, Asia selanjutnya menjadi musuh-musuh AS terbanyak yang berada di Asia guys. Jom sama-sama kita simak video nih. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa Channel dengan menekan ataupun klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang selama ini telah menyokong Musa Channel, yang selama ini bersama-sama dengan Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabah COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat lagi sedikit video reaction di channel kegemaran ramai. Dan aku percaya semua di luar sana memang sangat-sangat meminati channel ini guys, yaitu channel bagi-bagi. Dimana kalau kita tengok judul video dia, awas Asia selanjutnya, dimana musuh-musuh AS terbanyak berada di Asia. Wow, adakah ini benar guys? Jom, mari sama-sama kita tonton ataupun kita semak video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ini. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan kalian di luar sana punya idea, kalian punya reaction mengenai video ini. Please drop kalian punya reaction di bahagian komentar di bawah. Apa-apapun guys, jom mari kita layan video ini dulu. Awas, setelah Rusia perang, Amerika Serikat berencana membawa Asia dalam jadwal berikutnya. Apakah Asian Spring akan masuk fase selanjutnya? Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat sepertinya akan membawa Asia pada peperangan yang lebih dahsyat daripada konflik Ukraina. Karena bisa kita ketahui, satu-satunya benua yang banyak negara-negaranya yang membenci Amerika Serikat semua berdiri di Asia. Hanya segelintir negara saja di Eropa yang membenci Barat, walau dibackingi negara besar seperti Rusia. Tapi di Asia bisa kita hitung banyaknya negara yang memusuhi sikap arogan Barat, dari negara-negara Asia Barat seperti Timur Tengah yang menjadi korban invasi dan spionase Amerika Serikat, hingga bagian Asia lain seperti Korea Utara dan China yang sudah jumawa menantang dominasi Barat dan sekutunya. Lalu India yang tampil menjadi jagoan baru dan berani meremehkan Inggris yang akhirnya didatangi oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk memberikan peringatan. Belum lagi Indonesia yang masih dianggap abu-abu oleh Amerika Serikat akan berpihak kemana. Maka dapat dipastikan Asia target selanjutnya, di mana posisi yang paling banyak musuh-musuh Amerika Serikat berada. Sahabat bagi-bagi, konflik Rusia adalah konflik dunia. Memang perangnya di Ukraina, tetapi dampaknya menjagal seluruh belahan dunia lain. Lihatlah Indonesia yang sempat carut marut akibat kelangkaan minyak goreng dan kenaikan bahan bakar kelas Pertamax adalah dampak yang timbul akibat peperangan di Ukraina. Yes, guys, that's right. Bukan hanya sampai di situ saja, bahkan akibat diblokadenya Laut Hitam oleh Rusia membawa dampak yang sangat serius. Hal itu lantaran menolak mengizinkan gandum diekspor dari Ukraina melalui pelabuhan di Laut Hitam. Ditambah Rusia yang memblokir jalan keluar untuk gandum Ukraina. Dunia sekarang menghadapi keadaan rawan pangan dan malnutrisi yang makin memburuk. Bahkan analisis anggota G7 mengatakan, dengan diblokadenya jalur ekspor gandum Ukraina, maka 43 juta orang akan terancam kelaparan dan malnutrisi. Salah guys. Sahabat bagi-bagi, seperti yang kita tahu bahwa Ukraina merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar yang memasarkan komoditinya ke seluruh dunia. Pada 2021,
sebanyak 26% kebutuhan gandum Indonesia diimpor dari Ukraina. Total kebutuhan gandum tahun lalu sebanyak 11,5 juta ton. Tentu, dari aspek ini pun sudah tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh negara dunia, termasuk Indonesia pada saat ini, akan ikut berperang, minimal dalam aspek perang ekonomi. Sahabat bagi-bagi, dengan sikap terkesan terburu-burunya Amerika Serikat dan NATO dengan ikut melibatkan beberapa negara di sekitar Rusia yang sebelumnya netral, dari Polandia yang siap membangun pangkalan rudal NATO untuk ikut memanaskan situasi, maka dapat diprediksi kekacauan ini tidak akan berakhir baik. Dan saat ini kita sudah berada di fase awal Perang Dunia Ketiga. Sahabat bagi-bagi, pemanggilan negara ASEAN ke Amerika sepekan yang lalu adalah pernyataan sah dari Amerika Serikat untuk melihat siapa lawan dan siapa kawan. Karena Asia tidak lama lagi akan memasuki era ASEAN Spring atau musim semi Asia, di mana setelah gejolak negara-negara Arab yang sudah bisa dikendalikan Barat, maka terlihat tanda-tanda Asia akan di musim semikan, seperti Myanmar dan sekarang Sri Lanka. Apa itu Arab Spring atau ASEAN Spring? Mari kita bahas sedikit. ASEAN Spring. The Arab Spring atau musim semi Arab adalah bahasa politik yang mulai populer dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Arab sejak awal Januari 2011 lalu. Istilah yang menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab, dimulai dari Tunisia, Zain al-Abidin bin Ali, diikuti Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak, kemudian ke Libya yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Muammar Gaddafi yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya, dan dilanjutkan oleh Yaman, Bahrain, dan Suriah yang masih berlangsung hingga sampai saat ini. Peristiwa Arab Spring telah terjadi 9 tahun silam, dan kini romansa perlawanan tersebut muncul kembali di Asia. Yang menarik dan menjadi pembeda dari peristiwa Arab Spring dengan ASEAN Spring adalah sistem politik dan kondisi material yang menjadi cikal bakal perlawanan massa. Perjuangan Arab Spring ditujukan untuk melawan penguasa otoriter di tengah kondisi non-demokrasi, ekonomi yang sulit, dan kebebasan pendapat yang ditutup rapat. Sementara perjuangan ASEAN Spring bertendensi sebaliknya, ditujukan melawan pemimpin demokratis yang berlaku sewenang-wenang dengan inisiasi penerbitan beragam undang-undang yang membatasi ruang sipil bersuara, sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Dimulai dari Hong Kong, ASEAN Spring dimulai dari protes Hong Kong pada bulan Maret 2019. Protes ini sebagaimana dilansir dari laporan yang ditulis oleh Sarah Cook dan Ani Boyajian pada tahun 2019 adalah terkait amandemen ekstradisi hukum yang memungkinkan warga Hong Kong, warga asing, dan pengunjung yang berkedudukan di Hong Kong untuk diadili di pengadilan tinggi China. Meski Hong Kong merupakan bagian dari China, tapi secara politik dan hukum, Hong Kong mempunyai sistem sendiri yang independen. Karenanya, dikenal istilah satu negara dua sistem yang akan berlaku hingga 2047. Dua sistem. Satu hal yang membuat orang-orang Hong Kong menolak undang-undang ini, lantaran ketakutan mereka akan adanya proses hukum yang tertutup bila hal itu dilakukan di China. Namun demikian, isu ini kemudian meluas ke berbagai aspek, seperti kemerosotan demokrasi, pelanggaran HAM, serta kekerasan yang dilakukan pihak polisi saat protes terjadi. Bahkan, rumor yang beredar menyebutkan ada sekelompok mafia yang digunakan pemerintah untuk melawan dan menyerang para demonstran. Berdasarkan data Freedom House, sejak tahun 2009 hingga 2019, indeks demokrasi Hong Kong turun drastis dari skor 68 menuju 59.
sebagian besar disebabkan otonomi Hong Kong yang mulai berkurang setelah integrasi mereka dengan China. Dan bahkan peristiwa ASEAN Spring hampir terjadi di Indonesia pasca penolakan RUU KPK yang membuat banyak tokoh di Hong Kong mendukung demo di Indonesia pada kala itu. Walau memiliki masalah yang berbeda, tetapi memiliki polarisme yang sama. Hal ini tampak dari dukungan publik Hong Kong terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan, seorang warga Hong Kong selalu men-tweet, "Hong Kong is standing with Indonesia." Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat beserta ormasnya NATO memasuki fase perang melawan Rusia. Maka Amerika Serikat akan diwajibkan menaklukkan musuh-musuh lainnya termasuk China dan Korea Utara. Pemanggilan seluruh kepala negara ASEAN dan penumpukan kekuatan militer di Australia adalah bukti Amerika Serikat akan datang ke Asia. Dalam artian, fokus Amerika Serikat akan beralih dari Timur Tengah yang sudah porak-poranda kini ke Asia. Hal itu sudah dirasakan oleh ketua Ormas bagian utara, yaitu Opa Kim Jong-un, yang memberikan ancaman bila Biden datang ke Korea Selatan dengan pesta rudalnya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, atau paling tidaknya kurang bersahabat. Ya, setidaknya dari dinasionalisasi Freeport dan perusahaan lainnya, hingga ingin membeli Su-35 serta kekeh mengundang Putin di G20. Ini sudah tanda-tanda Indonesia kemungkinan akan masuk daftar hitam Amerika Serikat. Bila kita tidak mau jinak dan membiarkan Amerika Serikat mengokohkan posisinya di Indonesia, maka hanya dua opsi, rusuh atau runtuh. Sahabat bagi-bagi, kekuatan hanya bisa dilawan dengan kekuatan. Kita punya kekuatan terpendam itu, tetapi karena terpendam terlalu dalam, jadi susah digalinya. Tunggu King Naruto turun gunung dengan kapak geni 212. Ura! Guys, kita semua sedia maklum bahawa peperangan yang tercetus pada baru-baru ini di antara Rusia dengan Ukraina banyak sekali meninggalkan kesan. Dan kesan itu bukan saja satu negara sekarang alami, tetapi aku percaya satu dunia sekarang mengalami kesan daripada Ukraina dengan juga Rusia. Kita sedia maklum bahawa Rusia ini merupakan pengeluaran minyak yang terbesar di dunia. Dan rupa-rupanya Ukraina ini merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang penyumbang utama bahan-bahan gandum. Dan kalau kita tengok implikasi yang terbesar sekarang adalah masalah daripada minyak dan juga masalah daripada gandum. Di mana apabila Amerika Syarikat mengalami ataupun merasai konflik yang sedang berlaku sekarang, di mana apabila Amerika Syarikat tidak lagi begitu merasa kekuasaan di negara-negara Eropah, di mana Amerika Syarikat mula beralih di Asia Timur. Dan apabila di Asia Timur kekuasaan Amerika Syarikat begitu kurang mendapat perhatian negara-negara yang berada di sana, dan di mana Amerika Syarikat beralih lagi di ASEAN, di tempat Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, Myanmar dan beberapa negara yang lain. Dan kalau kita tengok pada baru-baru ini, di mana Amerika Syarikat telah pun membuat perjumpaan bersama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN. Dan kalau kita tengok banyak sekali yang ingin Presiden Amerika Syarikat ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan negara-negara ASEAN. Dan kalau kita tengok hubungan baik di antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan, Korea Utara, China dan juga beberapa negara-negara yang lain, kita dapat nampak bahawa hubungan mereka tidaklah bagus sangat. Dan kalau kita tengok hubungan Amerika Syarikat dengan Korea Selatan, mungkin boleh dikatakan okey. Dan kalau kita tengok negara-negara yang lain seperti Korea Utara, Jepun dan beberapa negara seperti China juga,
boleh dikatakan tidak sehaluan ataupun tidak seideologi bersama dengan Amerika Syarikat. Dan tidak mustahil pada masa kini fokus utama Amerika Syarikat adalah ASEAN. Untuk mendapatkan ASEAN ini menjadi negara-negara yang akan menyokong kepada Amerika Syarikat dan akan menarik ASEAN ini untuk menjadi sehaluan, menjadi satu ideologi bersama dengan Amerika Syarikat. Secara perlahan mula untuk mendapat kerjasama bersama dengan ASEAN. Dan kalau kita tengok selepas sahaja perjumpaan Amerika Syarikat bersama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN, mungkin kita dapat nampak mungkin selepas itu ada beberapa negara-negara ASEAN yang tidak mahu bekerjasama bersama dengan Amerika Syarikat. Jadi di sanalah sebenarnya Amerika Syarikat mendapat tahu bahawa musuh-musuh Amerika Syarikat ini mana-mana negara, dan di mana-mana negara di dunia ini yang tidak mau menjalinkan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat, itulah dikatakan negara musuh utama Amerika Syarikat. Jadi macam mana guys? Adakah negara-negara di ASEAN ini seharusnya membuat jalinan kerjasama bersama dengan Amerika Syarikat ataupun sebaliknya? Jika menjalinkan hubungan kerjasama dengan Amerika Syarikat, mungkin boleh dikatakan ada udang di sebalik mi, ada udang di sebalik mi sup. Tapi kita tidak tahu. Tetapi jika kita tidak menjalinkan hubungan bersama dengan Amerika Syarikat, negara-negara itu akan diisytiharkan sebagai negara musuh utama Amerika Syarikat dan kemungkinan akan dijadikan sesuatu yang tidak baik kepada negara-negara itu. Apakah pendapat kalian? Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.